Kedua mempelai telah masuk ke ruangan. Namanya Sinda. Kasih. Eh? Kasih. Kasih. Kasih tanpa aura. Umurnya berapa? 70. 70 mbak. Loh, 70 segaul ini ya? Atau Ejin, wah. Masih punya suami? Masih. Tenang nih. Soalnya cintamu tepuk sebelah kanan. Pak barang ini barangnya apa ini? Tidak, dalamnya kundi. Josari. Pada saat itu kundi. Mriki. Hitung peloton kundi tasnya utuh. Tasnya, jalannya tasnya normal. Asik. Ngomong-ngomong di tidak. Gandhe. Ada kodok. Dengan dijawab, kita lakoni jawab kayak duit. Nama Presiden Republik Indonesia. Nah, Presiden Jokowi. Bapak Jokowi loh. Jokowi. Jokowi rewangi. Siapa nama Presiden Republik Indonesia? Bapak Jokowi. Nama Wakil Presiden Republik Indonesia. Oke ya. Berapa undang temen ya? Ini siapa sih? Ini arahnya siapa? Gus Gibran. Oh, Presiden. Berarti undang aku kalau Pak Wapres. Camatnya jenis siapa? Jamat tinggi. Ora kondang memang, ora kondang. Kau udah bisa makan. Lah kakak duit untuk beli apa? Tumbas bakso. Oh, bakso. Kamu seneng kentalnya? Dari sini, kakak duit tetap oke, tapi kudu maca Pancasila dhisik. Maksud banget kamu. Pancasila diwaca wong sakmene mbane apa tak kei 200.000. Pancasila 1. Diterapkan dhisik. Kalau susila. Oh. Ayo. Saya kasih. Seneng kasih. Ulangi. Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cewek apa cowok? Cowok. Kok bisa? Kok buruk ya? Oh iya burung. Masih doyan burung? Tenang. Burung darah gitu. Santai buku. Main kodok karo Khalil. Teman-teman, kok ngene lagi ngapain iki? Teman-teman apa? Tumbas napa-napa mawon. Sareng sing ngrata. Sareng main roto cangkem. Oh, bener kata. Mungkin bojone terakhir nggih. Bojone namanya sinten? Sarji Surya Pramono. Oh, Sarji Surya Pramono. Anaknya pinten? Sekarang. Kawan mangke dalu malam Jumat tasih yasinan boten. Yasinan boten. Boten. Yasinan kok. Tas. Ngomong ajaran. Matur nuwun. Nggih. Ikhlas. Kiai belajar ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafidallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian muslimat fatayat seanak cabang Pituruh Ranting Desa Kadal Rejo Kendal Rejo Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah perkenankan kita semua hadir di acara pengajian akbar muslimat fatayat seanak cabang Pituruh, yang saya insya Allah hari ini banyak dapat limpahan pahala karena panggungnya tidak bersahabat dengan saya. Desain panggung yang selesai acara wajah saya jadi gosong. Yang ini harus dipertanggungjawabkan sama mbak-mbak matanya. Tapi apapun itu kita syukuri biqauli alhamdulillah. Bagi orang yang merasa dirinya di dalam hatinya ada Allah, senang dan susah cara menyikapinya sama, tidak berlebih-lebihan. Karena memang kita pahami hidup itu isinya cuma ada dua, antara suka dan duka. Ketika dikasih suka kita bersyukur, ketika dikasih duka kita bersabar. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau kepanasan seperti ini suka atau duka? Baru ini ada cerita pengajian, kiai disiksa sama panitianya. Ini kalau saya jadi panitia Pak, itu panggungnya tak taruh di sana. Jadi semuanya los pandangannya ke sana. Junjung saja matamu, junjung saja. Ibu bapak yang saya muliakan, muslimat fatayat adalah merupakan organisasi di mana di dalamnya ada the power of emak-emak. Maka saya membedakan fatayat dan muslimat. Saya tidak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Apa bedanya fatayat dan muslimat soal bau? Bedanya satu,
Kalau fatayat parfum, muslimat balsam. Kalau fatayat itu kelasnya masih STNK, Pak. Setengah tua yang kencang. Kalau muslimat, ya Allah, satu lagi setengah tua lemu ginuk-ginuk. Tapi yang perlu Anda pahami adalah fatayat hari ini, muslimat hari depan. Karena secantik-cantiknya fatayat tetap pada akhirnya jadi muslimat. Kalau muslimat balik jadi fatayat nggak mungkin, Pak. Itu jelas ibu-ibu yang tidak tahu diri. Nah, saya jadi ingat ada pepatah yang mengatakan, ketika kamu mendidik seorang laki-laki, berarti kamu mendidik seorang saja. Tetapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Buktinya apa? Buktinya jelas. Adanya seorang perempuan walaupun tanpa laki-laki bisa melahirkan seorang keturunan. Tapi adanya laki-laki tanpa perempuan tidak akan pernah ada keturunan. Emangnya ada, Gus? Perempuan tanpa suami bisa melahirkan keturunan? Ada apa enggak Bapak Ibu? Ada apa enggak Bu? Ada. Siapa? Maryam. Maryam berhasil melahirkan seorang Isa walaupun tanpa bapak yang menyertainya. Tapi yang perlu saya ingatkan satu, Bapak Ibu pituruh, tolong ibu-ibu anaknya jangan ikut-ikutan Maryam. Pak Kiai, anak saya kayak Maryam. Kenapa Bu? Nggak punya suami tapi meteng. Kalau itu tidak seperti Maryam tapi diuntal codot. Nah, begitu luar biasanya perempuan ditakdir. Seolah-olah Nabi Adam pun tak kuasa sendirian walaupun dikelilingi dengan penuh kenikmatan di dalam surga. Beberapa saat di dalam surga, Nabi Adam merasa kesepian. Dengan alasan itulah Nabi Adam minta untuk dicarikan teman. Maka mohon maaf mas-mas, Nabi Adam di surga saja sendirian merasa kesepian. Jadi kalau kamu di dunia yang penuh dengan penderitaan sendiri kok kamu bahagia, jelas kamu tidak normal. Betul Bu? Di surga yang penuh kenikmatan saja sendirian sepi. Masa kamu sekarang jomblo kok merasa bahagia? Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Maka dicontoh Pak Camat, jomblo. Ingat, Pak Camat sudah punya saja masih mau cari yang lain. Kalau tidak konangan. Begitu luar biasanya perempuan. Dunia ini mohon maaf, hitam dan putihnya, baik dan buruknya, itu juga disebabkan oleh perempuan. Coba kita lihat Nabi Adam dan Siti Hawa sudah begitu bahagia tinggal di surga. Ketika Nabi Adam tinggal sendirian, tidak pernah ada problem dan masalah. Tapi begitu munculnya Hawa, justru mulai ada masalah. Tapi ingat, satu-satunya keluarga yang tidak pernah punya masalah cuma satu, keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena Siti Hawa saat itu kenapa keluarganya tidak ada masalah? Karena waktu itu Siti Hawa tidak punya adik ipar dan tidak punya mertua. Karena biasanya sumber masalah itu adalah adik ipar dan bapak ibu mertua. Kemudian yang kedua, kenapa keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa tidak ada masalah? Karena saat itu Siti Hawa belum kenal uang belanja. Beda dengan muslimat pituruh. Beda Bu? Beda. Kalau sekarang belum nikah sudah tanya uang belanja. Maka dengan alasan itulah cowok yang good rekening lebih menarik daripada cowok yang good looking. Betul Bu? Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Maka di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komik. Tapi kalau lama-lama kepanasan seperti ini wajah saya jadi garing.
Wis panas, ora wedange, kere. Inilah yang namanya the real penyiksaan. Kita nggak boleh protes, Pak, nggak bisa protes dan embok-embok gimana? Polisi itu kalau di jalan yang melanggar lampu lalu lintas kok perempuan, tobat, bener nggak? Kadang-kadang ibu-ibu naik motor reteng kiri beloknya kanan, itu ada. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya hijau, gitu kan? Yang jilbabnya coklat, insya Allah luwih parah. Adam Hawa justru muncul masalah ketika adanya Hawa. Jadi mohon maaf, ibu bapak, mohon maaf. Kalau Anda bilang orang menikah itu menyelesaikan masalah, itu benar apa salah? Salah. Salah. Orang menikah itu tidak menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Tapi hebatnya adalah sebelum menikah Anda menyelesaikan masalah sendiri, begitu Anda menikah menyelesaikan masalah bersama-sama. Padahal sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu jauh lebih mudah. Maka saya bilang, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang menikah dengan wanita yang soleha, tetapi lelaki yang mampu menjadikan wanita biasa menjadi soleha. Setuju Ibu? Saya kemarin baru pulang nasihat pernikahan. Kebetulan kalau saya di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan kepada artis dan selebritis. Kemarin saya baru memberikan nasihat kepada anaknya Bang Wahyu Hadiningrat Asrena menikah di Jakarta. Saya memberikan nasihat. Makanya kalau ada artis menikah biasanya memberikan nasihat saya. Sejak dari zaman Anang Ashanty, Atta Aurel, Via Valen, Yeni Inka, Deddy Corbuzier menikah, semua yang memberikan nasihat saya. Lesti Kejora bukan saya. Akhirnya degannya datang juga. Sekali datang langsung tiga. Tembakan jantung dulu. Seger dah. Matane masa apa? Seger ini masalahnya. Orang dua dan sedotane ping. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya bilang apa dalam nasihat pernikahan saya? Bu, Pak, saya bilang perempuan itu akan menjadi ratu bila diterima oleh lelaki yang tepat, dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan wanita seperti ratu. Karena orang lanang pengen jadi raja gampang, Pak. Perlakukanlah istrimu seperti ratu. Pak Polisi, Pak Tentara. Wis, karena saya tahu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil sukses karena berkat doa dari seorang istri, betul? Karena di balik kesuksesan seorang suami ada doa seorang istri. Itu artinya apa, Pak Camat? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Ibu? Gus Miftah istrinya berapa? 5. 2 matamu, kamu. 1. Semuanya aku cowok apaan? Karena saya adalah tipologi suami yang setia. Apakah Gus sudah menikah lagi? Tidak. Nunggu takdir. Kalau ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir. Kalau tidak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi saya punya cita-cita macam, kalau seandainya saya menikah lagi, saya ingin menikah dengan cewek Arab. Jadi kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Sedekah
Sadaqallahul adzim. Pas melu Pak sama. Otakmu gede banget loh Pak sama. Orang masalah makmur Pak Kapolsek. Wong lanang itu otaknya aja gede-gede. Karena ada penelitian di rumah sakit wong lanang kalau otaknya gede biasanya manuke cilik. Lah ngomong soal mendidik generasi ini betapa pentingnya perempuan itu Bapak Ibu. Mulai panas saya itu ya Allah. Masalah pengajian yang Bapak Ibu. Tapi saya banyak belajar dari penjual es. Penjual es itu orang yang sangat optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Kalau es masih cair ini. Nah itu Bapak rahimakumullah, kita lihat lagi betapa dahsyatnya seorang perempuan. Dalam kisah kita melihat betapa seorang Fir'aun sekalipun, orang yang menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya sang raja di raja yang tidak ada lawan. Tapi mohon maaf, perempuan masih bisa ngatur seorang Fir'aun. Kebetulan itu Bapak, Fir'aun itu ngaku Tuhan, merasa dirinya besar. Dia mempunyai istri yang solehah. Namanya siapa? Siti Asyah. Siti Asyah ini wali. Maka seumur hidupnya dia tidak pernah dikeloni sama Fir'aun. Yang dikeloni sama Fir'aun siapa? Setan yang wujudnya diserupakan dengan Siti Asyah. Karena Allah nggak ridho seorang walinya dikeloni sama orang yang ngaku dirinya adalah Tuhan. Siti Asyah ini profil keluarga yang suaminya nakal, istrinya solehah. Ini menunjukkan apa? Ibu nggak usah sambat kalau punya suami yang kurang soleh. Walaupun suamimu tidak soleh, bukan berarti kamu tidak bisa menjadi istri solehah. Buktinya Siti Asyah. Mohon maaf, kalau kita melihat dalam Al-Quran, Pak Kapolsek, itu ada 4 macam tipe keluarga. Saya mau tanya nanti ibu-ibu muslimat Fatayat Bituruh, kira-kira mengendaki keluarga seperti apa? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa keluarga Nabi Nuh? Suaminya soleh, istrinya nakal. Jangan kaget, kalau ada kiai kok istrinya nggak begitu baik, nggak usah Anda rasani. Contohnya Nabi Nuh, Nabi saja istrinya nakal. Lumrah saja Bu. Kayak semanang kiai kok semedok punya ini kayak ngono tok, Anda salah. Wong kowe iki dudu bunyai kok ngrasani bunyai. Mana kowe? Kayak kadang-kadang kita itu aneh, kok kiai ngono kuwi tok? Kok kiai kok mlaku dhewe tok? Wong kiai niku nggih menungso. Nggih napa mboten? Lah kiai ini kadang-kadang sambat mergo kepanasan niku lumrah. Lalu ini kiai itu yang menungso, mungkin apa mboten? Kan aku jadi hitam. Tapi dipikir panitia ini ya aneh. Sak nggon-nggon gelas ini gelas es buah kok diisi kopi ya goblok. Kopi model endi gelasnya kaya ngene. Oh, betul. Ibu, jangan kaget kalau suaminya kiai kok istrinya nakal. Nabi Nuh pun diuji oleh Allah dengan istri. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun.
Fir'aun. Ciri-cirinya suaminya nakal, istrinya soleha. Maka gak usah kaget, kadang-kadang ada perempuan baik-baik kok suaminya preman. Biasa mawar. Dalam sejarah juga ada. Justru ini adalah merupakan ladang dakwah bagi istri soleha. Kok dilalah jenengan punya suami nakal, itu kesempatan untuk menjadi ladang syiar. Kayak saya Pak, di Jambi, saya mau pengajian jam 12 siang, saya baru datang, mereka kumpul dari jam 6 pagi. Karena dari bandara sangat jauh, panas tanpa tenda. Mau masuk lapangan perut saya mules. Saya bilang, aku pengen ngising-ngising. Ada nggak toilet? Panitianya bilang, Kiai kita pengajian di lapangan nggak ada toilet. Saya minta cari rumah terdekat dengan lapangan deh. Masuk rumah, saya kaget. Di rumah itu ruang tamu, isinya foto saya semua. Dengan semua pose, miring, jengking, nungging, ada. Saya batin ini omain sopo. Singkat cerita, saya ke toilet, kembali ketemu istri yang punya rumah. Bu, yang pasang foto itu siapa? Kok foto saya banyak banget? Suami saya, Gus. Suaminya ibu itu mohon maaf, santri atau siapa? Suami saya bukan santri, bahkan suami saya nggak pernah ngaji. Suami saya itu preman terbesar di kampung ini. Tiap malam pekerjaannya mabuk. Tapi kenapa Bu kok pasang gambarnya Gus Miftah banyak? Lucunya Gus, kalau suami saya pulang mabuk jam 2 malam itu nyetel YouTube-nya Gus Miftah. Saking ngefansnya sama Gus Miftah, foto-foto Gus Miftah dicetak dipasang di rumah. Coba, tapi istrinya soleha. Saya bilang, Bu, ini medan dakwah untuk ibu untuk bisa memberikan nasihat kepada suaminya. Nomor 3, tipe keluarga Abu Lahab. Apa ciri-cirinya? Suaminya nakal, istrinya nakal. Sing lanang elek, sing wedok elek. Sing lanang preman, sing wedok mbahne preman. Itu Abu Lahab. Kemudian tipe keluarga yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim, tipe keluarga yang sempurna. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu Pituro, kira-kira dari 4 macam tipe keluarga ini, ibu-ibu ngersake keluarga sing kados pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Subhanallah, Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung ibu-ibu muslimat teriak keras itu Ibrahim Gus Fir'aun yo rapopo. Nah, ibu bapak rahimahullah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana suami memposisikan dirinya sebagai imam dan istri memposisikan dirinya sebagai makmum. Akan kita lihat, ibu bapak, jangan sampai kita salah menggunakan dalil. Gunakanlah dalil sesuai peruntukannya yang tepat. Contoh, bagi laki-laki, gunakanlah dalil ma'akraman nisa illal karim wa ma'ahanahunna illal la'im. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhina. Itu hadis yang membaca bukan perempuan tapi laki-laki. Tapi ketika Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imamnya perempuan. Mohon maaf, yang harus membaca ayat itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Suami apa istri? Istri. Kalau yang membaca suami Pak sombong, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang imame wong wedok, sombong. Enggak boleh, yang membaca harus perempuan. Kalau hadis yang saya tadi baca, tidaklah menghormati seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhormat, dan tidaklah
merendahkan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang rendah. Itu yang membaca bukan perempuan tapi laki-laki. Karena kalau yang membaca perempuan dianggap perempuannya gila hormat. Contoh, sangat baik. Ini contoh berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Apakah Gus Miftah masih kuat berdiri? Masih kuat. Saya tadi Pak Kapolsek berangkat pengajian jam 6 pagi. Saya naik sepeda goes dari Pondok ke Kulon Progo hampir 60 kilo. Jam 6. Istri saya nyusul, bawain saya sarapan kolak. Saya sudah goes 60 kilo, selesai jam 9, mandi di Kulon Progo, terus tadi ngaji di Bener. Nah, jadi makanya kenapa kok perut saya kecil, nggak kayak Pak Samad. Karena kalau cowok besar burungnya kecil, kalau Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya. Malah sing kono bengok sepil. Makanya aku cowok apa? Ya masih keren, melu-melu kacamata ireng, malah kayak tukang pijet gitu. Coba, nih, kadang-kadang terjadinya perdebatan atau konflik laki-laki dan perempuan itu berangkat dari salahnya menggunakan dalil. Contoh nih, lah ayatnya sing ari jaluk qawamuna ala nisa itu saja jadi nanti akan dilihat wong lanang sing apik iki sing kepiye, wong wedok sing apik iku sing kepiye. Tapi coba sebelum saya lanjutkan, Ibu, Bapak, nyuwun sewu. Soal pernikahan umpamanya. Kemarin kita dikejutkan dengan fakta video yang beredar di TikTok. Apa videonya, Bu? Perempuan gagal menikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Nah, saat ini ngomong mas kawin. Ada hadis yang bunyinya begini. Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah mas kawinnya. Pertanyaan saya, yang membaca hadis itu laki-laki apa perempuan? Ada payung nggak? Aku tak pengejar karo payungan lah. Aku beda sama jurun yang bener. Para hadirin, inilah bukti kerennya panitia. Payung saja tidak ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Sabar. Terus yo, payungnya warna janda. Oh, kamu minta. Coba dijawab Ibu Bapak. Perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Ini seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jangan laki-laki. Kalau yang membaca laki-laki pemahamannya bahaya, dia akan menjajah perempuan. Ini loh. Bapak Ibu rahimahullah.
Bahaya tak? Pengajian panas, payungnya kecil, cuak. Kayak payungnya cilik, ini ungu nih. Aku tersiksa. Kalau hadis ini yang membaca itu malah kayak payung bakul es. Acur. Ya, la ilaha illallah. Malah kayak modal. Iya, alhamdulillah. Ya, megang payung insya Allah nggak lama, cuma sampai jam 7 malam ya. Megang. Pengajian paling penting sedunia, itu bro. Paling ngiling tekanan pati. Gimana lagi? Ini melu demo di Jakarta apa orang? Mau demo bareng lurah ngajak salah bener. Masuk lurah demo jalur perpanjangan 9 tahun. Nggak usah lah, itu lagi 6 tahun pengen keluar nih. Kamu cilik kira Kusopi turun dan kusmita Pak Lurai lumayan gagah Ono kaca hatus ning beli ngajan ke kemanu. Ya, Pak Luar kami kita sholat kiri. Salatullah salamullah. Itu nengdi. Sing drum mau wedok ae. Wong jajal duwe bojo kok drummer lah sing lanang kampleng iki meneh. Kok sik kenangan dhisik. Rasa tahu semangat daerahmu ra jelas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aku ngaji lurai minggat. Bapak NU Ibu Muslimat Kakang Ansor Ade Fataya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat yo berrahmat semua tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa ayo musik salatullah salamullah
Saya takon meneh. Perempuan yang paling baik, yang paling murah niku sing maca wong wedok. Aja wong lanang. Lak sing maca wong lanang dadine penjajahan laki-laki kepada perempuan. Ngelamar calon bojone sing lanang kondo dik rungokno. Kanjeng Nabi dawuh, wong wedok sing paling apik, wong wedok sing paling murah mas kawine. Niku nyuwun sewu akan dijadikan dalil bagi calon suami kere. Nggih napa mboten? Sing maca niku kudune wong wedok supaya ora kakean tuntutan karo wong lanang. Nggih napa mboten? Oh, aku rumangsani wong wedok sing apik kuwi sing mas kawine paling murah. Aku ora usah njaluk mas kawin sing larang. Niku sing maca kudune wong wedok, ora wong lanang. Bu, maka saya bilang istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Rumah dan komandan ini nyekali payung karo milih tembek nih. Iya. Mari siapa dan? Misbahuddin. Kamu tahu misbah itu artinya apa? Lampu. Udin, agama. Berarti aku udine kelipet itu kepanasan pun kamu lah. Bahwa cedak tentara itu dikelingan. Santri pulau ini daftar tentara ditolak. Gara-gara untune elek. Langsung panitia takon, ngopo? Santri itu nggak ngomong. Menurut saya itu untune elek. Iya, gara-gara untuk elek lagi tongkol dan kamu harus paham dan tentara itu bisa tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Ya. Nah, saya ini dibalik. Dalam hadis disebutkan Kanjeng Nabi itu mas kawinnya 20 ekor unta ketika menikah dengan Siti Khadijah al-Kubra. Pertanyaan saya, sing maca hadis niki lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Lanang. Ciri wong lanang sing apik iki nek payung sing suwe ora gantian diwit-diwit. Khalilur Rahman. Bumes muji cikilor. Malah kaya lele. Mau tentara saniki Banser. Hebat putih tentara apa Banser? Oh Banser. Tentara gajian Banser enggak gajian. Lagian tentara banyak yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Bukan karena Banser hebat, SK-nya ngapain? Karena hadis yang menyatakan laki-laki Kanjeng Nabi memberikan mas kawin 20 ekor unta kepada istri, niku sing maca ora wong wedok tapi wong lanang. Supaya lebih bertanggung jawab kepada istri. Itu yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kuwi imame wong wedok, mergo dianggap luwih kuat tinimbang wong wedok. Maka di sini tahu posisi, endi tugase wong lanang, endi tugase wong wedok. Mila biyen kula pas rabi senajan kula kere, saya larang istri saya untuk bekerja. Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Kenapa? Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tunggung. Wong wedok itu tulang rusuk bagian kanan apa kiri? Ternyata setelah diteliti,
perempuan itu terbuat dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa bagian kiri? Karena tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Ciri-ciri wong wedok sing apik pengajian orang ngelonjor ke tungkak itu. Orang rumangsa itu kayak meletek-meletek. Buah belimbing, buah pisang, raine gowe, kakinya belang-belang, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine gowe, tungkae. Aku di sini, kok kamu di situ? Aku di sini lagi. Juga kayak gitu. Kita saja ampun naik. Mantap ini. Nah, ini Bapak, kalau takon supaya tidak salah pengertian. Sajajane wong wedok niku kerja angsal apa mboten? Angsal apa mboten? Angsal. Tapi harus tahu diri, tahu posisi. Sadar diri, sadar posisi. Lah Khalilur Rahman tambah satu lagi, sadar rai. Rampung. Ya, terakhir oke. Tereng, umur berapa? 30 orang Nabi lah, kowe bid'ah. Kanjeng Nabi selawat tahun Rabu, kowe 30 tahun Rabu, kowe berarti bid'ah dolalah. Kamu nganggur lho. Dengarkan buka-buka mulai pengajian banter Khalilur Rahman langsung Rabi. Amin. Rondo anak 15. Nah, tambahinnya gak masalah ini. Itu bisa orang mundur ini loh. Aku kemalasan aku masih gini loh. Kayak mundur itu loh. Orang apa orang atau saya enggak. Perempuan itu boleh kok bekerja. Buktinya apa? Coba kita lihat An-Nahl 97. Di situ ada resep supaya hidup kita itu indah. Hidup kita itu nikmat. Pengen Bu hidupnya indah Bu? Pengen buatan hidupnya nikmat? Nih, tawarnya resepnya An-Nahl 97. Ayat ini mengisyaratkan bahwa perempuan juga boleh bekerja. Tapi kalau saya memang dari awal walaupun saya miskin, saya melarang istri saya untuk bekerja. Karena saya punya prinsip, wong wedok iki jangankan kok duwe penghasilan dhewe. Bendino dinafkahi, bendino diwenehi duit, kadang-kadang karo wong lanang wae tetap wani. Apa meneh duwe penghasilan dhewe. Medeni. Nggih mboten Pak Camat. Mbok camat ning kantor galak kaya apa? Ning omah ketemu bojone, iya Mama. Ora mungkin wong lanang menang karo wong wedok ana ceritanya. Sehebat-hebatnya laki-laki, dia berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu.
Tapi seorang laki-laki tidak akan berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Rabus raimu. Bu, seneng unjuk madu mboten? Tak pengen ngerti asli atau palsu mantakon dulu. Kulo ahli di madu. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti mengandung gula. Kalau madu asli nggak mungkin dirubung semut. Madu taruh botol, dikocak-kocak, goyang, palsu, mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Jajal. Madu campur lemon, bagus untuk orang pilek. Madu campur jahe, bagus untuk orang masuk angin. Madu plus istri, perang dunia ketiga. Langsung mau jajal Pak Lurah. Masa gagal kayak lurah tekan ngomong ya selato-latonya lapan. An-Nahl 97. Nanti coba Anda lihat di rumah. Isinya apa? Man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niki resep urip kepenak. Barang siapa beramal soleh min dzakarin aw unsa, mau laki-laki mau perempuan, sing penting itu mindakmu apik, kerjane bener. Kowe dadi pedagang ya dadi pedagang sing apik. Dadi banser ya banser sing apik. Ciri-ciri banser sing apik nyekel payung dari awal sampai akhir tidak boleh diganti. Cang kok kuat. Berarti anak kuat dengkulmu wis ganggu. Jenengan amila solihan. Polisi amila solihan sing apik. Camat amila solihan. Lurah amila solihan. Bagaimana amila solihannya lurah? Gampang. Siji, ojo demo. Nomor loro, berikanlah BLT kepada yang berhak untuk menerimanya. Karena lurah di paling repot, karena selalu saja dicurigai soal pembagian BLT. Kenapa lurah repot? Soalnya lucunya wong pituruh BLT untuk orang miskin yang punya mobil ngaku-ngaku miskin. Betul Bu? Yang punya gelang emas ngaku-ngaku miskin. Akhirnya lurah bingung, didom sing rumangsa kere senajan sudah orang kebagian, akhirnya membuat fitnah. Aku ora kebagian mergo BLT ne karo lurah didom ke dulur-dulure dhewe. Ada yang bilang seperti itu? Itu benar. Benar-benar salah. Sakit lurah ini. Melo sepanjang pengajian jangan ngerokok terus. Aku stres dengan rakyat. Bu, siapapun man sapa wae, sapa wae pokoknya yang bisa beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, min dzakarin aw unsa, mau laki-laki, perempuan, sama. Ini menunjukkan apa? Emansipasi. Bahwa laki-laki dan perempuan itu kodratnya, mohon maaf, posisinya sama dengan takdir yang berbeda. Sama saya dengan Mas Banjar Khalil ini. Mohon maaf Mas Khalil, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Kan orang aku saya tambahin. Nah, sebulan itu kira. Oh, makan medusi dewe. Kalau dulu tukang air, aja kumis, jenggot wae. Nambah wedhus.
Sesuk insyaallah Gus minta mlebu surga sing mayungi Khalil. Nek yo kuwi lil, aku kelon karo bidadari awak mayungi terus. Lumayan nek pendelok kelon lho. Iki ndak radio. 90 tahun ora rabi lil. Nek mana-mana lakmu sunat lil. Sunat ora. Ora yo golek sing penak ngono. Wes sunat bro. Lah orang sunat kakek duit wis sunat ning Jepara. Bentuk kaya api lil ukir-ukiran. Ayo kita sama. Versi ini bentuk ini. Mulak sunat ning Kebumen Purworejo ya bentuknya mau kaya dawet. Dawet ireng. Yang mengaku pengajian ke Purworejo pindahnya ke Kebumen lewat jembatan Butuh. Diampirnya kalau si Periku dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Nah iya tau jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Ini pada karo Gunung Kidul tempat piknik. Jenenge tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Kidul. Awe. Bener kali. Mbahas ini pas rondo. Iya. Rondo. Nggih. Rondo. Ora rene tak iki. Tak jodohke karo Khalil. Kedua mempelai telah masuk ke ruangan. Namanya Sinta. Kasih. Kasih tanpa aura. Umurnya berapa? 70. 70 mbak? Loh, 70 segaul ini ya? Atau Ejin, wah masih punya suami? Masih. Tenang nih. Soalnya cintamu tepuk sebelah kanan. Pak Bener, pengen ini barangnya apa ini? Tidak, dalamnya pundi? Josari. Pak Josari itu pundi? Jadi. Hitung tahun untungnya tasnya utuh. Asik, jalannya tasnya normal. Asik. Ngomong-ngomong jadi tidak. Ada kodok. Dengan dijawab, kita lakoni jawab kayak duit. Nama Presiden Republik Indonesia. Nah, Presiden Jokowi. Bapak Jokowi loh. Jokowi. Jokowi rewangmu. Apa nama Presiden Republik Indonesia? Bapak Jokowi. Nama Wakil Presiden Republik Indonesia. Oke. Nah, undang-undang ya. Ini siapa sih? Ini arahnya siapa? Gus Gibran. Oh, Gus Gibran. Berarti undang aku kalau Pak Wapres. Camatnya jenis apa? Jamat ini. Orang undang memang, orang undang. Kamu udah bisa makan. Nah, kakak duit ini beli apa? Tumbas bakso. Oh, bakso. Kamu seneng kentalnya? Dari sini, kakak duit tetap oke, tapi kudu maca Pancasila dhisik. Kowe mundur malah. Maksud banget kamu. Pancasila diwaca wong sakmene mbane apa tak kei 200.000. Pancasila 1. Diterapin dhisik. Kalau susila. Ayo. Saya kasih. Sebenarnya kasih. Ulangi. Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cewek apa cowok? Cowok. Konsol. Oh, burung ya? Oh iya burung. Masih doyan burung. Tenang. Burung dara gitu. Terus sampai buku. Main kodok karo Khalil. Teman-teman, kok ngene lagi ngapa iki? Teman-teman, Tumbas nopo-nopo mawon. Saking sing ngrotong. sarem main roto cangkem. Oh, bener kata. Mungkin bujune terakhir nggih. Bujune namanya sinten? Sarji Surya Pramono. Oh, Sarji Surya Pramono. Anake pinten? Sekarang. Kawan mangke dalu malam Jumat tasih yasinan boten. Yasinan mbok. Boten. Yasinan kok. Tas. Mbok ajaran. Matur nuwun. Nggih. Ikhlas. Kiai belajar ikhlas. Malah takut ikhlas ora bang aja kok. Timbal sapa iki? Terima kasih. Saya tamu Indonesia pengen ngasih pasal tinggal ini lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin Habibillah tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bari ya Allah. Bi ahlil bari ya Allah. Jaga pinggir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Tangan diangkat. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin Habibillah.
bidinillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Sing bangga tangan diangkat, sholatullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Sing bakar salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli wingko di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari NU untuk Indonesia, dari NU untuk Indonesia. Terakhir sing badar salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin Keserah. Oh masih lama ini. Tapi buat malam sedang terus pengajian rampok perajin lebih rampok rokok mungkin. Buto ijo mangane bantau, rokok kretek, sandinge kopi, dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rapi, Surabaya bocahe iki. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari, Gus Miftah gagalan sregep haji, oke ronda sing jalo di rapi.
Miftah ora senti ora wani. Lagi seiring di Holil patah hati. Tuku bawang kleru mrico. Holil wis kepacut sayang mung dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane. Apa Bu? Kacamata dibuka. Aku buka kacamata rondo pingsan lah kan. Ini aku cowok apaan? Mbah lanang mbah wedok anak 97 niku. Selama dia konsisten dengan kebaikan-kebaikannya, makanya saya bersyukur ibu-ibu itu ngumpulnya bersekutunya dalam muslimat, mbak-mbak bersekutu di dalam fatayat. Insya Allah meminimalisir hal-hal yang negatif. Amin. Teng Jakarta niku Bu, kula nate ngisi pengajian ibu-ibu arisan. Niku sekali arisan pasoke 100 juta. Jadi wong selawe begitu saarisan itu 2,5 miliar. Wakeane ya Allah. Ono sing roke dawa tapi belekane 1 miliar. Gelak lungguh disilak kiri set. Aku pengajian yang ngarepe ya Allah. Kula kelingan dawuhe Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali, ya Ali la tasbihin nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang lain bukan milikmu. Begitu kula ndelok langsung tak pindah set, ternyata ono meneh. Oh, weh gede. Aku rambatin kok api. Maksudnya apa? Begitu Anda bergabung di Muslimat Fatayat, itu merupakan pilihan yang tepat untuk Anda beramal soleh. Niku asing ngancam 1 juta pun nyuwun jauh manggone hotel bintang 5. Kudu kursine sing empuk. Jajal bandingkan dengan keikhlasan ibu-ibu Fatayat, duduk apa adanya. Betul? Tapi dari awal sampai sekarang hatinya bahagia, hatinya berbunga-bunga. Kenapa? Melihat kiai idola. Ini bukan kata saya. Jaga pandangan. Lugu banget petang Gus. Harus dibalik sebenarnya. Oh panas. Terus dikira nggak apa-apa. Dan petang Gus, ya kuwi bedane tiang listrik karo tiang jalan. Tiang listrik madani, tiang jalan matengi. Ini tepat Bu. Kenapa? Karena kalau Anda berada di organisasi yang baik, akan tertular kebaikannya. Kalau organisasinya baik, yang berkumpul di dalamnya orang baik, tumindak baik, maka akan menular. Tapi sebaliknya, kalau Anda berada di lingkungan yang jelek, orang-orangnya jelek, akhlaknya jelek, su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang jelek itu menular. Kumpul sing apik mawon urung mesti iso dadi apik, apa meneh kumpul sing elek. Nek kula seneng jenengan lenggah mriki panas, semacam tunggak es lonjorke kaya kae. Ale asam murah. Asam murah. Kula tambani, makin kondur pados gula batu. Gulane diwenehke asamnya, watune nggih nutupi urate. Prakteknya Pak Kapolsek. Duduk apa adanya, bahkan ono sing nampa snack. Nggih mboten? Kebagian snack kabeh apa mboten? Ya ora apa-apa kowe ra urun kok. Protes.
Oh jenengan jeneng Angsal. Selalu hobi gue ngarep, iki mbak ini gue ngarep tanpa tikar, wah nih kono tak dongake. Yang duduk tanpa tikar mudah-mudahan pulang pengajian little body. Amin. Sini juga kalau kelebihan body. Kalau berkumpul di organisasi yang apik, nyuwun sewu Pak Kapolsek, Pak dan Ramil. Kenapa Pak Jokowi perintahkan ketika Rapimnas TNI Polri apa? Awasi WA grup para istri. Jangan sampai suaminya abdi negara, istrinya berada di lingkungan ustadz radikal umpamanya. Kudu diawasi. Nah, saat ini ibu-ibu proteksi HP-nya. Kalau WA grup nggak penting, nggak usah terlalu banyak ikut WA grup. Setuju? WA grup itu nyuwun saya suwe-suwe keluar dulu itu melakukan maksiat. Dia badan HP keluar itu soal dihitung. Paling WA grup namanya 5. Konco kulon itu saipet hitung puluh mergo kabeh men. Kadang-kadang nyuwun sewu diposting ning kene, diposting ning kono, diposting ning kono. WA grupnya banyak, isinya sama. WA grup teman SMA, isinya mau ngrasani konco. Ayo, bilang kula ngomong, Gus, tolong masuk WA grup para kiai. Kula jawab pun mboten usah, derajat kula mboten kiai. Kula mboten usah dilebokne WA grup. Semakin sedikit WA grup semakin baik. Oh, kadang-kadang WA grup ya Allah. Pun biasa-biasa ngono. Bojo kula niku nyuwun sewu, satu pun arisan orang duwe. Kanca meturan duwe. Bojo kula niku lah metu ning mall, niku kudu ana kula. Mangkat metu ning maratuwa kula man kudu kali kula. Lah mboten ijine ping 70 tak kandhani. Apa nembe ngawas pundi? Aku ning Jakarta ya. Kamu tahu istriku panggil aku apa? Say. Bukan sayang, saya tahan rajin. Pon, saniki lan jenengan pengen dadi wong apik ora usah kakek WA grup. Niku lho akeh madharate tinimbang manfaate. Nggih napa mboten? Saniki kasus perceraian diposting ngrasani. Pelesti kepiye? Nglaporke dhewe dicabut dhewe, lha malah cerewet. Wong sing laporke Lesti, sing dilaporke ya bojone Lesti, kok sing cerewet wong pituruh. Niku berarti napa sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Cuak. Ayo. Bu. Mbuh lanang tuh wedok. Sementing tuh minda apa? Minda karena unsa, laki-laki perempuan, wawa mu'min. Dan ingat, tetap dalam koridor sebagai orang yang beriman. Ciri-ciri wong iman menurut Kanjeng Nabi itu sing digawe mboten angel-angel. Dadi lan jenengan nglakoni iki insyaallah jenengan termasuk yang beriman. Napa mau ciri-cirine? Coba jenengan pirsani. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ayo, bagaimana caranya? Ngerti tamunya kepanasan, dipayungi. 300.000. Kok buka sih mau hilang gak berkait duit ya? Saya pengen bisa. Langsung bakso. Ibu bapak, standar orang beriman itu oleh Kanjeng Nabi Pak Samad digawe sing ngene-ngene. Oh, ciri wong iman ki mulyake tamu. Mila lak duwe tamu jenengan sing seneng mulyake duwene wedang, tamune diwedangi. Duwene sarapan tamune disarati. Duwene degan tamune didegani. Duwene payung tamune dipayungi. Duwene susu tamune di kalau ini susu cok, susomi. Oh, soal kalau mana, cikgu beriman mau masih kuat. Oh, jangan. Mantap. Semoga wasilah mayungi Gusti Allah udah mulai bojo. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Melo kasih aku nih sarkem. Gue besar kembang. Mana rumahmu gayanya?
prihatin. Mbak-mbak sarkem iki pekerjaane dodol kerupuk. Kowe ngerti kerupuk ya apa? Makan manuk. Manuk sapa? Manuk. Coba delok meneh ciri beriman. Koridornya orang beriman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Mila wong iman sing apik iki sing paling apik dengan tetangganya. Enggak boleh congkrak. Mila cara wong biyen babahe dhewe niku napa? Untuk komunikasi antara satu dan yang lainnya, omahe ra duwenehi pager tembok, tapi duwenehi pager dong katuk. Antara satu rumah dengan rumah yang lain diwenehi wit katuk. Tujuannya apa? Sore-sore sing tangga siji golek katuk, tangga siji ning golek katuk dalam rangka sosialisasi. Sakniki rata-rata omah dipageri tembok dhuwur. Akhire ra ngerti karo tanggane. Nggih napa mboten? Niku biasane kelakuane wong sugih. Mila kula kandha wong sugih karo wong kere niku luwih kendel wong kere. Buktine wong sugih omahe dipageri dhuwur. Wong kere omahe ra ono sing dipageri. Sing dimageri apa nggih mangan wae kurang. Lebih hebat wong sugih apa wong kere? Kere. Nyatane wong sugih pagere dhuwur-dhuwur. Mila aja semena-mena dengan tetanggamu yang miskin. Ayo kita takon. Kowe lak mantu sing gelem cetek geni wong sugih napa wong kere? Sing gelem gawe wedang sugih napa kere? Kowe mati sing gelem ndudak kuburan wong sugih napa kere? Sing gelem ngangkat batu sama sugih napa kere? Hidup halal. Tambahin. Ini mulai pengajian si Khalil satu wedhus itu. Niat rapi, gue rasa itu mau sogerin dan rapi yo. Wong rapi itu mbukake dalan loro. Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bae. Kalau kabar. Sing duwe anak wedok ngacung, suruh rapi. Oke. Sing gelem ngepek mantu Khalil ngacung. Karena kamu baik dengan saya, kamu saya doakan sejumlah-jumlahnya Khalil segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. STMJ sudah tua masih jomblo. Rapopo 350.000. Sik, apa namanya? Sing gelem ngepek Khalil mantu ngacung. Ora ono jelas. Mungkin kejadian ya. Sing pengen duwe mantu kaya Gus Miftah ngacung. Oh, Khalil. Cacile ngacung iki lho. Sakile. Oh, kalah saing. Kalau kira mau kalah saing, untuk kalah saing barang lewat datang. Semuanya kalah saing. Harus sadar lagi. Loh, tapi sadar nih. Anaknya Nabi Adam ini rupanya elek mau bojone ayu. Nah, lak sing lanang ganteng sing wedok kan rupanya elek. Insyaallah sesuk bojomu remuk. Wal mukminun, ciri-ciri wong mukmin iku wae, sing enteng-enteng mau. Lak masak sayur aja nganti tanggane, mung kena ambune.
ora kena sayure. Mila dawuh Kanjeng Nabi kalau kamu masak sayur perbanyaklah kuahnya supaya tonggone iso diweneni sayure. Wah, orang kuah ini. Kula itu seneng tradisi ibu kula teng kampung ibu kula teng Lampung niku. Saderenge poso, saderenge bodho niku saling memberi. Kene ngetri tanggane kono, kono ngetri kene, muter. Lah tak niku tasik kono niku napa mboten? Pertahankan. Itu tradisi yang baik. Ngrakeke paseduluran. Wong Jawa niku nyuwun sewu. Panganan niku masalah sepele, tapi ojo nganti disepeleke gara-gara panganan. Mulane ngomong kali bojoku, lah pengajian kuwi gawe sego kudu luwih turah. Lah nyuwun tamu kunjuli luwih apik kakean daripada kurang. Sing kurang sapa? Panitia pitulung. Yus rapopo ngerawurun kok. Urun paling yo ora akeh. Mono kok pas aku selawatan apa tak infak. Nggih ta? Lah dompet mono 100.000, 50.000, 1.000 sing macem ronge 100.000 napa 1.000. Aku mau kasih 250. Kowe promosanmu. 250. Tambah nak kamu tambah-tambahi ya. Wes 1.000 lho. Ayo tindak pengajian delok kiai infake 1.000, tindak kebun binatang Gembira Lukon delok munyuk sangune 100.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan ngajari kiai napa munyuk? Munyuk. Aku emosi aku. Oh emosi kok. Tumindak apik, bolanang mbok wedok, dadi wong iman, apik karo tangga, apik karo dulur. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Pertanyaannya ngeten, Gus, kok kula sakniki dereng urip kula dereng apik? Mungkin awake dhewe kurang tumindak apik. Pancinglah kebaikan Allah dengan kebaikanmu kepada tetanggamu, kebaikanmu kepada sesamamu. Maka Kanjeng Nabi dawuh, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong saudaranya manakala saudaranya mau menolong saudara yang lainnya, manakala sang hamba menolong saudaranya. Jadi aku lagi nulungi si Khalil kuwi padha karo kula mancing supaya Allah nulungi kula. Niki sing ndadekke ora panas, ora kok mergo payunge Khalil. Mergo Gusti Allah mboten ngersake kula kepanasan, wasilah payunge Khalil. Judule Khalil. Lah kula percaya sing ndadekke ora panas Khalil, kula musyrik kok piye? Nggih mboten? Oh senajan kula dipayungi karo Khalil, lawang ngersake panas kula tetep kepanasan. Nyatane lawang ora ngersake ora bakal kelakon. Kula niku tahu diwenehi hotel. Kula tahu dari tamune Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Digaweke hotel bintang 7. Semalam regane 15 juta. Kula malah ra iso turu. Mlebu kamar mandi delok isine kamar mandi. Mlebu WC delok toilete kaya ngapa. Mlebu ruang tamune, mlebu kulkase tak deloki. Malah mataku kok ketak-ketik. Kuwi umpama sing turu ning kamar kuwi Khalil, kuwi ora bakal nglekan ning dhuwur kasur. Ning toilete wae mesti wis nyampung. Jujure mulai isu-isu acara ketemu Pak Prabowo. Gimana Gus semalam istirahatnya? Alandan dan malah belas leso turu. Kenapa Gus? Apa hotelnya kurang bagus? Enggak. Gimana soalnya apa?
Mergo Gusti Allah ora ngersake kula turu. Kula niku kadang-kadang punya wong teng luar kota niku. Jam 1 mlebu hotel, jam 5 wis kudu mangkat meneh. Ora iso turu. Mila jenengan niku iso turu niku mumpun nikmat yang luar biasa. Kata wong ngetokke dhuwit kata supaya iso turu. Jenengan rame ora usah ngetokke dhuwit iso turu. Buktine pengajian kono kamu ongakan. Ya ora usah diseneni wong kuwi nikmat. Nggih apa mboten? Nggih. Ora wis anggap malah bahaya. Ning yo ditutup apa umam. Umum aku ngaji kowe turu yo ora apa-apa kok. Ning ingat, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Kemudian kok kalau ngaji jenengan turu berarti pengen cepat-cepat mati. Gedang kluthuk dipangan uler. Wong sing ngantuk cangkeme. Gedang kluthuk mateng sacengke. Wong sing ngantuk lambene. Malah iki dhewe iki piye. Belum pantas, maka yang perlu kita lakukan adalah memantaskan diri. Dan ketika kita berada di muslimat, yakin organisasi ini bisa menjadikan kita umatnya Kanjeng Nabi sing pantes. Amin. Wes saya yakin mawon. Wong nyatane kebaikan itu bisa menular kok. Buktinya apa? Sing dipayungi kula, camat karo kapolsek yo melu iyo. Mungkin camatnya kurang ajar. Rezeki anak soleh, itu salah rumahmu. Rezeki anak soleh. Itu berarti Pak Dan Ramil udah soleh kayak. Ya, min rapana, selawatan meneh. Sholli wa sallim daiman. Allah sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi iman wal ali wal
Bapak Ibu, disitulah saya ingat dengan satu hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Lah jenengan pengen apik, Allah apik kalian jenengan, jenengan kudu apik dengan sesama. Mudah-mudahan muslimat menjadikan kita orang yang baik dan bisa membaikkan. Amin Allahumma. Sudah jam 5:30 pengajian selesai. Aku capek. Sholawat sudah, ngaji sudah, uangnya dirampok sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dhurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ala sakinatan wa mawadatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.